Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada segenap pemirsa Pendopo Alam yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka acara pengajian rutinan. Kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul pentingnya kita mengaji atau fadilahnya kita mau menuntut ilmu. Nah, syukur alhamdulillah di Pendopo Alam ini kita sama-sama menuntut ilmu bersama-sama dan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa nikmatnya, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa, mendapat ridhonya dan bisa mengaji bersama. Karena yang dinamakan syukur adalah syarfun ni'amila ta'atillah. Kita menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dari dunia ini hingga akhirat nanti. Sudah menjadi ciri khas di pengajian Pendopo Alam ini, kita membaca kitab salaf, ya, kitab kuning. Marilah kita sama-sama menyemak. Saya akan membaca, Anda menyemak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Qala dawuh sapa alaihi salatu wassalam Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaluhum Allahu ta'ala bisalasi baliyatin. Saya monggo bakal teko apa zaman ala umati ngatas umat ingsun ya firruna hale padha mlayu sapa umati minal ulama'i saking pira-pira kiai wal fuqaha'i lan pira-pira wong kang ahli fikih. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, besok Pak teko akhir zaman wong sing padha mlayu karo ulama karo wong ahli fikih. Lah mlayu ten mriki mboten ateges wonten kiai nggih. Mlajeng niku mboten. Istilahnya mboten purun ngaos, tapi mboten purun ngaji. Lah niki segenap penggemar Pendopo Alam, senajan sithik, waktu Anda hanya sedikit, kalau bisa disempatkan untuk mengikuti pengajian di Pendopo Alam ini lewat siaran atau lewat HP. Awaluha yurfa'ul barakatu min kasbihi. Awalnya utawi kawitane baliyat iku yurfa'u den angkat apal barokatu berkah min kasbihim saking kerjane umat. Jadi nek wong mau kita ora gelem ngaji, Gusti Allah bakal ngai cobaan telu. Nomor 1, rezekine kerja itu bakal diilangi keberkahane. Jadi oleh akeh kok kurang terus apa meneh sing oleh sithik. Niki pakai
cara Jawa dulu ya, nanti saya terangkan secara gamblang pakai bahasa Indonesia. Yang pertama, awaluha yurfa'ul barakatu min kasbihim. Awaluha utawi kawitane baliyat iku yurfa'u den ilangi apa al barakatu keberkahane min kasbihim saking oleh nyambet gawene umat. Wasaniatu utawi kang kaping 7 ku yaslutu nguasake sapa Allah Gusti Ta'ala alimul sapa Allah alaihi mengatasi umati sultanan ing pemimpin zaliman kang zalim. Wasalisatu utawi kang kaping 3 iku yahrujuna padha metu saka umati minat dunia saking dunya bihairi imanin kelawan tanpa nggawa iman. Jadi maksudnya hadis ini begini, para penggemar pendapat alam yang saya hormati dan saya cintai, kita simak bersama-sama. Maksud hadis ini sabda Rasulullah SAW pada zaman dulu. Lah mungkin ini sudah terjadi. Besok pada saatnya tiba atau zaman sekarang mungkin sudah terjadi ini, akan datang suatu zaman yang mana orang-orang itu tidak mau mengaji lagi, jauh dari pengajian, jauh dari kiai dan apalagi ahli fikih. Ini kalau kita mengaji kitab fikih ini kan sangat rumit, ini kan kitab kuno, kitab salafi. Jadi sekarang banyak orang atau anak muda itu kan nggak mau kalau disuruh mengaji. Nah, alhamdulillah kita bisa mengaji walaupun sangat sederhana ini, kita bisa mengaji kitab-kitab salaf atau kitab-kitab kuno. Jika umat atau kaum sudah tidak mau ngaji, sudah tidak mau mendekati para ulama, maka Allah akan menurunkan 3 cobaan. Cobaan yang pertama adalah Allah akan menghilangkan berkahnya atau kebaikannya di dalam mereka bekerja. Satu cuma. Yang kedua, Allah akan mengangkat seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang sangat jahat. Jika suatu kaum sudah tidak mau memperhatikan ilmu-ilmu agama lagi, maka Allah akan mengangkat sang pemimpin di kaum itu, pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Jadi bukan kesalahan semuanya pada sang pemimpin. Kita harus tahu diri, kita tidak mau mengaji, malas untuk belajar mengaji. Nah, itulah cobaan dari Allah. Sesuai dengan hadis ini, nanti Allah akan mengangkat seorang pemimpin yang zalim atau pemimpin yang jahat, yang tidak memperhatikan pada rakyatnya. Itu cobaan kedua. Lalu cobaan yang ketiga adalah, ini kan sangat mengerikan sekali, yang ketiga, yaitu akan meninggal kaum itu dengan tidak membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Ini cobaannya. Jadi yang paling berat adalah cobaan yang ketiga. Kita meninggal dengan tidak membawa iman. Tentu saja kita akan masuk ke neraka. Jangan sampai. Maka dari itu kepada segenap penggemar pendopo pagar alam, marilah kita giatkan pengajian kita, dan saya minta dukungannya agar acara ini walaupun sangat sederhana sekali, biar selalu lancar, karena tanpa dukungan Anda kami tidak ada apa-apa. Nah, itu sudah ya hafal. Nah, ini saya teruskan dengan, ini ada suatu hadis yang menerangkan seorang Rasulullah ketika akan berangkat ke masjid, dia bertemu dengan setan. Setan itu akan mengganggu kepada seorang yang sedang ibadah, karena orang yang sedang ibadah itu adalah orang yang bodoh, tidak mau mengaji. Nah, ini akan saya bacakan hadisnya, tolong diperhatikan
Kita belajar bersama-sama. Ukiya dan ceritake anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ja'a teko ila babil masjidi maring lawange masjid. Ja'a wis rawuh sinten Kanjeng Nabi ila babil masjidi maring lawange masjid. Para mangko temuli ningali sapa Kanjeng Nabi asyaiton ang seton inda babihi ing dalem lapangan ing dalem lawange masjid. Faqala mangko dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, ya iblisu ma ing apa tasnau agare sapa sira gunang ing nggon kene panggonan. Faqala tumuli matur sapa setan setan uridu ngarepake sapa ingsun ayat ula yen ta mlebu sapa ingsun al masjid ing masjid. Wa absatalan rusak sapa ingsun salata hadzal musalli ing ikhlas salat ing ikilah wong kang salat. Wala yakinna hafu tetapi ne wedi sapa ingsun min hadzal rajuli saking ikilah wong lanang anaimi kang turu. Qala sallallahu alaihi wasallam ya iblisu lima lam taho krana area apa sliramu rawati minal musolli saking ikilah wong kang salat wa utawi wong kang salat bil ibadah ing dalam oleh ibadah wal munajati lan ing dalam oleh marang Allah marofi bareng sertane Allah wa tahafulan wedi sapa sira min naimi saking wong kang turu wa utawi naim fi hoplati ing dalam turune qala setanu qala matur sapa setanu setan al musolli utawi kang salat iku jahilun wong kang bodho wa absadahulan gampang ngrusak sapa ingsun hu ing jahil iku asalu luwih gampang walakin naimu tetapi utawi wong kang turu iku alimun wong kang ngerti idza ahwaitu mongko kuwatir sapa ingsun al musolli idza ahwaitu monggo ing dalem nalika nasarake sapa ingsun al musolli ing wong kang salat wa absatulan ngrusak sapa ingsun salatahu ing salate wong kang bodho ahafu tetapi wedi sapa ingsun min yakdzonati saking lire alim wa islahi lan menehne wong alim ajalan kelawan cepat-cepat. Jadi maksudnya di sini adalah ketika Rasulullah dari rumah mau berangkat ke masjid, dia sudah sampai di depan masjid, dia melihat setan yang nama Rasulullah itu kan sudah suatu mukjizat. Jadi melihat setan itu sudah biasa. Nah, ketika Rasulullah melihat setan, dia menanyai pada sang setan itu, "Hei setan atau hei iblis, apa yang engkau lakukan di dalam masjid ini?" Iblis jawab dengan santai saja, "Aku akan masuk ke masjid ini ya Rasulullah, akan merusak sholatnya orang yang sedang sholat, tetapi saya takut akan masuk karena di situ ada orang yang sedang tidur." Nah, maka Rasulullah menjawab lagi, "Kenapa engkau tidak takut kepada orang yang sedang sholat, sedangkan engkau takut pada orang yang sedang tidur?" Lalu iblis itu menjawab lagi, "Begini ya Rasul, saya tidak takut kepada orang yang sedang sholat itu. Walaupun dia sedang menghadap Tuhan, sedang bermunajat kepada Tuhan, saya tidak takut. Karena saya lebih mudah untuk merusaknya atau membatalkan sholatnya orang tadi. Karena orang yang tadi sholat itu adalah orang bodoh. Tetapi saya takut kepada orang yang sedang tidur. Karena orang yang sedang tidur adalah orang yang alim dalam ilmu agama, maka saya takut. Saya takut ketika dia bangun dari tidur, dia akan membetulkan sholatnya orang yang bodoh tadi." Nah, begitulah keutamaan ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Naumul alimu
khairun min ibadatil jahili. Jadi tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kesimpulan dari hadis tadi adalah kita harus mau belajar dengan giat, mau mengaji, karena kalau kita tidak mau mengaji, ibadah kita akan gampang digoda oleh setan seperti dalam hadis tadi. Kiranya cukup sekian saja dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Marilah kita selalu giatkan diri, semangat selalu mengikuti siaran di pengajian Pendopo Alam ini, walaupun sangat sederhana. Tak lupa kami mohon dukungan kepada Anda agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ingatlah, kita harus selalu berpegang teguh kepada Allah, bersandarkan diri pada Allah, karena ada suatu pepatah mengatakan beribu-ribu orang, berjuta-juta orang akan roboh karena dia tidak bersandarkan kepada Allah, sedangkan satu orang pun tidak akan roboh karena orang itu bersandar kepada Allah. Ini makalah ini saya terjemah dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad yang berarti adalah tempat kita untuk bersandarkan diri, tidak kepada siapapun, tidak kepada makhluk manapun. Kita tetap bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Ta'ala. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.